Yesus yang indah mulia, tambahkanlah iman kami pada pagi ini melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang mewahyukan firman Tuhan, Roh Kudus yang sama juga akan menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada di dalam masa Paskah dan kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada seorang yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia kadang rasanya tidak adil. Ada orang yang hamil di luar nikah dan tidak ingin memiliki anak, jadi harus melakukan aborsi. Ada orang yang lama menikah, tetapi tidak memiliki anak meskipun sangat kepingin punya anak. Nah, ini adalah kasus dari Zakaria
dan Elizabeth di awal Injil Lukas. Mereka sangat mendambakan anak, tapi sudah keburu tua, mati haid, Elizabeth sudah tidak mungkin lagi punya anak. Mereka berdoa bertahun-tahun, sampai suatu hari malaikat Gabriel datang dan bilang kepada Zakaria, "Aku malaikat Gabriel, engkau akan memiliki anak." Zakaria yang sudah berdoa bertahun-tahun justru menjadi ragu. Dia bertanya, bagaimana saya tahu bahwa hal ini akan terjadi? Gabriel marah. Dia mengatakan, kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu. Sepanjang Injil Lukas, kalau kita membaca dari awal, teguran demi teguran diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Mulai dari Yohanes Pembaptis, kita melihat setelah kisah Zakaria ini, dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kamu ini seperti ular beludak, kamu tidak percaya kepada Mesias yang adalah Kristus. Yesus sendiri menegur murid-muridnya, mengatakan kamu hatinya gelap, hatimu gelap, kamu tidak bisa percaya, kamu lambat untuk mengerti. Dan Yesus menegur orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena mereka tidak percaya bahwa dirinya adalah Mesias. Demikian pula di dalam perikop kita, jalan ke Emmaus, ada 2 murid yang berjalan bersama dengan Yesus. Mereka sangat mengenal apa yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa di belakang akhir-akhir ini. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka berpikir tadinya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus ternyata ditangkap, mati dan dikuburkan. Jadi muka mereka muram. Mereka tidak lagi mempunyai pengharapan. Mereka tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Yesus langsung menegur mereka. Dan tegurannya langsung keras sekali. Di dalam bahasa Yunaninya, teguran itu bicara bahwa murid-murid disebut sebagai tidak punya otak, tidak berakal, tidak punya pikiran. Kamu bodoh, kamu tidak punya pikiran. Keras sekali. Nah, apakah ditegur, dikoreksi, dikritik adalah sesuatu yang enak? Saya kira kebanyakan dari kita tidak suka kalau ditegur. Tetapi Alkitab bicara lain. Di dalam Amsal dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, kita melihat Yesus menegur tetapi dengan kasih. Yudas Iskariot mencium gurunya dengan pengkhianatan. Mana yang lebih baik? Lebih baik ditegur dengan kasih. Di tempat lain Amsal berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengar teguran, memperoleh akal budi. Siapa mendengar teguran, memperoleh akal budi. Nah, ini di dalam versi bahasa Ibraninya sebetulnya yang lebih tepat adalah siapa yang mendengarkan teguran, memenangkan hati orang. Ya. Apa artinya? Nah, kadang-kadang kalau kita ditegur oleh atasan dan kita mendengarkan, nah kita ingin memenangkan hati atasan atau bos kita. Soalnya kalau kita membantah nanti bisa kehilangan pekerjaan. Jadi ditegur, saya menerima, memenangkan hati bos ya. Atau kalau yang masih pacaran ditegur oleh calon mertua, ya menerima. Ya, supaya memenangkan hatinya. Tetapi di dalam versi Yunani dari Amsal dikatakan, siapa mendengarkan teguran mencintai jiwanya sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang indah sekali. Apakah kita mencintai diri kita sendiri? Kalau iya, janganlah kita menolak teguran. Dan kalau kita menerima teguran, jangan karena kita ingin memenangkan hati orang. Ya, itu mungkin penting juga. Tetapi yang lebih penting itu adalah karena kita mencintai jiwa kita sendiri, maka kita berterima kasih
mendengarkan teguran dan koreksi dan kritik. Di dalam Injil Lukas, Yesus dengan pedas menegur para murid. Dua murid ini bilang, kamu tidak punya pikiran, kamu tidak punya akal. Maka teguran Yesus adalah teguran bukan yang menjatuhkan, tetapi teguran yang kreatif, yang mengembalikan pikiran mereka. Mereka yang sudah buta mata hatinya, begitu ditegur, kita mengembalikan pikiran kepada mereka. Ini yang terjadi dengan kisah Nabi Nathan dan Daud. Daud sudah mata gelap, dia sudah menjadi raja, berkuasa, dan kemudian dia membunuh Uria. Dan kemudian dia berzinah dengan istri dari Uria, yaitu Batsheba. Dan matanya gelap, pikirannya sudah hilang. Dan Nathan menegur dia, pikirannya kembali lagi. Yesus menegur para murid bukan cuma dikatakan kamu tidak punya pikiran. Tapi Yesus mengatakan, kenapa kamu lamban berpikir? Kenapa pelan berpikir? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik. Apa salahnya berpikir pelan? Apa salahnya berpikir lambat? Bukankah berpikir lambat itu artinya hati-hati? Artinya kita betul-betul mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, kembali lagi ke Zakaria dan Gabriel. Zakaria bertanya, dari mana saya tahu bahwa ini sungguh akan terjadi, bahwa saya akan memiliki seorang anak? Kalau saya jadi Gabriel, saya akan bilang, apa gak cukup saya malaikat datang ketemu kamu? Masa kamu gak percaya? Mau apa lagi? Tapi Zakaria pada waktu itu mungkin karena kaget, bingung, dia tidak lagi menjadi imam, menjadi filsuf dia. Dia bertanya, apa argumennya? Apa buktinya? Dari mana saya bisa tahu betul-betul bahwa saya akan mendapatkan anak? Dia berpikir terlalu lambat. Karena terlalu hati-hati akhirnya menjadi ragu-ragu. Nah, dihukum dia menjadi bisu akhirnya. Nah, dalam hidup kita seringkali kita berpikir terlalu banyak. Berpikir lambat bukan karena kita otaknya lambat. Tapi mungkin kita berpikirnya cepat, tapi banyak. Dan kita berpikir ini dan itu. Kadang kita meragukan kebaikan Tuhan. Kadang kita meragukan janji Tuhan. Sebagian dari kita mungkin masih meragukan lagi Allah itu ada atau tidak. Allah itu baik atau tidak. Meragukan lagi apakah Kristus itu sungguh Tuhan. Apakah Kristus sungguh adalah juru selamat kita. Apakah saya perlu percaya kepada Kristus. Mungkin kita meragukan apa buktinya. Apakah agama ini adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang nyata ya, di dalam hidup ini. Atau ini adalah sebuah bagian dari kebudayaan kita. Tapi kita sering ragu-ragu dan karena kita ragu-ragu jadi kita terlambat atau lambat berpikir. Dan keraguan-raguan ini sulit sekali untuk disembuhkan. Begitu kita ragu-ragu, kita sangat yakin akan kemampuan pikiran kita. Karena kita menjadi hakim, menimbang ini dan itu. Saya akan menimbang argumennya, saya akan menimbang buktinya, saya akan menunggu dulu sampai saya betul-betul bilang, ya saya percaya. Tapi terlalu yakin akan diri kita. Keraguan-raguan itu tidak ada obatnya. Ya. Tidak bisa kita diyakinkan jika kita sudah meragukan sesuatu. Sulit sekali, apalagi urusan-urusan berkaitan dengan iman. Nah, di sini iman dan akal berjalan sejajar. Akal meminta bukti, meminta pembenaran. Iman menuntut kita berserah dan taat. Yesus mengundang kita untuk memiliki akal yang dipengaruhi, diberkati oleh iman. Bukan akal budi yang gelap, tetapi akal yang diterangi oleh iman. Yang sadar akan keterbatasannya. Karena kita adalah manusia yang jauh pikirannya dari Allah yang begitu besar. Kita begitu terbatas. Allah begitu besar untuk kita bayangkan, untuk kita pikirkan, untuk kita jelaskan. Itu yang pertama.
kalau ditanya, kenapa kamu lamban berpikir? Ya kamu lamban karena terlalu banyak berpikir, terlalu ragu-ragu, terlalu merasa bisa memikirkan hal-hal yang sifatnya sulit untuk kita pikirkan dan ingin menjadi hakim sendiri. Kadang-kadang kelambanan juga terjadi karena kita malas dan ingin mencari aman. Ada satu buku yang ditulis waktu zaman penjajahan Belanda berjudul Max Havelaar. Dan di situ ada seorang asisten keresidenan yang bernama Multatuli Doosdekker. Dia menulis tentang cerita asisten residen ini yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal pada waktu itu. Dia bilang, Bapak Gubernur Jenderal, ini banyak sekali penyelewengan dari pemimpin-pemimpin baik Belanda maupun pribumi, membuat rakyat menderita. Rakyat dipaksa untuk melakukan ini dan itu, membersihkan pekarangan rumah dengan gaji yang kecil sekali. Bagaimana ini? Sang Gubernur Jenderal percaya atau tidak? Ya, tidak terlalu percaya. Tapi kenapa? Kenapa tidak percaya? Karena mau cari aman. Gubernur Jenderalnya sudah mau pensiun, sudah mau kembali ke Belanda, tinggal di Amsterdam mungkin, enak. Ya, tidak mau ada pikiran lagi urusan di Hindia Belanda. Jadi lamban karena cari aman, sudah nyaman, tidak mau susah, malas. Kelambanan bisa terjadi karena keserakahan juga. Banyak orang berpikir bahwa yang jahat hanyalah kaum penjajah. Tetapi juga banyak yang tidak sadar bahwa amtenar-amtenar lokal, pegawai-pegawai negeri lokal, itulah yang bersekongkol dengan company, menjadi kaki tangan untuk menjalankan tanam paksa pada waktu itu. Nah, sekarang sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Siapa yang menjajah? Ya orang-orang lokal dengan korupsi. Uang dipakai kemana? Makanan bergizi gratis, uangnya dipakai kemana? Kemarin ada longsor di Jakarta karena tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang. Itu sudah tidak diurus, beberapa orang meninggal. Tahun lalu 7 triliun rupiah diberikan untuk urusan sampah, kemana uangnya? Nah ini adalah orang menutup mata, tidak percaya akan perlunya ada perubahan. Kenapa? Karena mereka serakah, mereka malas. Nyaman di dalam dosa. Sama seperti Daud, gelap matanya, nyaman di dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, apakah kita nyaman di dalam keadaan kita sekarang? Nyaman di dalam dosa. Sehingga kita tidak berubah, tidak mau hidup dengan serius sebagai orang Kristen. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan hanya di dalam pikiran kita, tapi di dalam tindakan kita. Ada banyak hal di depan mata yang kita tidak sadari, bukan? Tetapi itu mungkin karena dosa-dosa kita menghalangi mata kita. Sama seperti para murid itu, tidak bisa melihat Yesus. Ibu kita Kartini yang akan kita rayakan sebentar lagi. Salah satu yang mengerti bahwa wanita harus belajar di sekolah. Tidak bisa terkurung di dalam 4 tembok. Dia dari umur 12 sampai 16 dipingit di rumah, tidak boleh keluar. Tapi sebagai lulusan sekolah rendah, dia adalah seorang yang sangat maju pikirannya. Menjadi pejuang kaum wanita. Nah, istilah kerennya itu seorang feminis. Bahkan lebih dulu daripada pejuang-pejuang wanita di Prancis yang terkenal. Nah itu ibu kita Kartini, luar biasa. Bisa dia melihat, matanya terang, mata hatinya terang. Lukas mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata para murid untuk mengenali Yesus. Ini adalah sebuah kebutaan rohani. Apakah ada kebutaan rohani dalam hidup kita? Kita minta anugerah dari Tuhan agar mata rohani kita dibuka, dijauhkan dari keraguan, dijauhkan dari kemalasan, tetapi bisa melihat akan terang Injil, bisa melihat akan perlunya kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya, yang serius di dalam kehidupan rohani kita. Maka Kristus pertama memberikan koreksi kepada para murid itu, karena mata mereka gelap.
Yang kedua, Kristus memberikan kepada mereka kitab suci. Ini adalah anugerah yang kedua. Anugerah pertama, Kristus memberikan kritik, koreksi, teguran. Yang kedua, Kristus memberikan kitab suci. Yaitu di Emmaus kemudian Yesus bilang, oke, kamu tidak mengerti, sini saya jelaskan. Saya berikan tafsiran dari kitab Musa sampai para nabi. Ya. Nah, Konghucu pernah mengatakan di dalam Analek, dia bilang, belajar tanpa berpikir adalah sia-sia. Berpikir tanpa belajar adalah bahaya. Nah, dan juga mungkin sia-sia juga. Kenapa? Kalau saya belajar, saya baca buku banyak, tapi saya nggak mikir, buat apa? Nggak ada yang saya ngerti, nggak ada yang saya paham. Jadi sia-sia belajar. Makanya sekolah, buat apa saya cuma dengar guru, lalu saya didikte, lalu tulis, buat apa? Saya tidak berpikir. Belajar tanpa berpikir sia-sia. Tapi berpikir tanpa belajar itu bahaya. Karena saya pikir-pikir sendiri, nah itu bisa liar pikiran saya, bisa kemana-mana. Bisa ngawur. Dan juga mungkin sia-sia karena kemungkinan besar apa yang saya pikir orang lain juga sudah pikir. Nah, inilah yang terjadi dengan murid-murid di Emmaus. Mereka mengerti kitab Musa, kitab para nabi, mereka baca Taurat setiap hari di sinagog. Tapi mereka tidak betul-betul paham siapa Mesias itu sesungguhnya. Maka Yesus mengajari mereka. Kitab suci sangat berkuasa. Seberapa berkuasanya? Sebegitu berkuasa sampai kitab suci itu cukup untuk membawa kita kepada keselamatan. Itu yang Yesus bilang. Kalau Bapak Ibu ingat cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu adalah seorang yang miskin, lalu kemudian meninggal dan kemudian dipangku oleh Abraham di surga. Dan orang kaya itu meninggal juga, dia ada di dalam satu tempat yang panas. Dan dia bilang kepada Abraham, kalau bisa Lazarus itu dikembalikan menjadi hidup lagi, bangkit dari antara orang mati supaya saudara-saudara saya itu bisa bertobat. Lalu apa yang disampaikan kepada orang kaya itu? Dikatakan begini, mereka sudah punya kitab Musa dan kitab Taurat. Mereka sudah punya, kitab Musa, para nabi mereka sudah punya. Kalau mereka tidak percaya itu, percuma, mau orang bangkit dari antara orang mati juga, mereka gak akan percaya. Maka Yesus mengatakan cukup untuk kita percaya kepada kitab suci, belajar kitab suci untuk keselamatan. Tidak perlu mujizat, tidak perlu melihat ada orang sembuh, tidak perlu melihat ada kebangkitan orang mati untuk percaya sebetulnya. Cukup kitab suci, bukan perjanjian baru bahkan. Ini belum ditulis perjanjian baru. Perjanjian lama saja cukup untuk membuat orang itu percaya bahwa Kristus adalah Mesias. Tapi akhirnya para murid di Emmaus tidak percaya. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita melihat pola yang sama. Petrus di hari Pentakosta berkhotbah mulai dari kitab Yoel. Stefanus sebelum dia dirajam, dia berkhotbah mulai dari Abraham. Dan Paulus di Antioquia, di sinagoga, dia berkhotbah mulai dari orang Israel di padang gurun, kitab Keluaran. Cukup untuk selamat? Mestinya cukup. Percaya orang-orang tidak. Petrus dicemooh, Stefanus dirajam batu, Paulus ditangkap dan dipukuli. Nah, kita kalau betul-betul ingin menambahkan iman kita, ingin percaya, kita perlu menjadi orang-orang Kristen yang tinggal diam di dalam firman Tuhan. Betul-betul berdiam di dalam firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ada satu dokumentari tentang sushi, yang judulnya kalau tidak salah itu Dreams of Sushi dari Jiro. Ini cerita tentang chef sushi yang jago ya, jadi bisa bikinnya enak sekali. Ya sekarang masih ada di Jepang, mahal. Tapi di dalam dokumenter itu kita bisa melihat kecintaannya kepada sushi. Gitu. Jadi dia bilang, saya setiap waktu memikirkan tentang sushi, pagi, siang, malam. Bagaimana membuat sushi yang lebih enak, yang lebih bagus lagi, yang kreatif. Ya. Sampai saya mimpi tentang sushi. Dia bilang.
Nah ini suci Bapak Ibu sekalian. Kita orang Kristen diajak untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Biar firman itu meresap di dalam diri kita. Sehingga semua yang kita kerjakan itu betul-betul bersumber dari firman Tuhan. Nah kalau kita tidak bergumul dengan firman Tuhan, ya bagaimana kita bisa percaya? Sida-sida dari Ethiopia berjumpa dengan Filipus dan dia dijelaskan firman Tuhan. Pada waktu itu pun dia langsung dibaptis. Banyak orang yang sudah belajar firman Tuhan tapi pada akhirnya juga tidak percaya. Jadi memang tidak gampang. Tapi yang dikatakan di sini firman Tuhan itu cukup untuk membuat kita percaya kalau hati kita terbuka. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Kristus sudah memberikan kepada kita koreksi. Yang kedua, Kristus memberikan kita kitab suci. Yang terakhir adalah Kristus memberikan kepada kita komuni. Ini yang ketiga. Murid-murid di Emmaus mengatakan kepada Yesus, karena hari sudah malam, tinggallah bersama kami, tinggallah bersama kami. Karena ini adalah kebudayaan pada waktu itu, bahwa orang-orang harus memberikan tumpangan. Ini kita melihat Yesus sudah bicara panjang lebar, mungkin 2 jam, 3 jam memberikan penafsiran. Para murid masih belum percaya, masih belum melihat. Yesus bilang, aduh ini bagaimana ya. Jadi dia pura-pura mau pergi, lalu disuruh tinggal. Yesus bilang, oke, saya akan tinggal. Dan akhirnya Yesus tinggal. Dan di sini firman yang tertulis, firman yang kedengaran ini gak cukup. Sekarang Yesus akhirnya memberikan sebuah tampilan, sebuah tontonan. Yang mengambil roti, memecahkan, memberkati, memecahkan, memberikan. Nah ini adalah dasar pada akhirnya nanti kita akan melakukan sakramen seperti demikian, perjamuan kudus. Ya. Jadi ini akhirnya adalah menjadi satu firman, bukan lagi yang tertulis, bukan lagi yang terdengar, tapi firman yang kelihatan. Karena Bapak Gereja Agustinus mengatakan sakramen adalah tanda yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita melihat pada akhirnya ini bukan cuma roti, bukan? Ketika para murid melihat roti yang dipecah itu, maka mereka melihat inilah Yesus yang mengasihi mereka, yang tubuhnya dipecahkan buat mereka, yang sungguh-sungguh menerima, mencintai mereka, menyembuhkan mereka, dan mereka mengenali Yesus. Nah, luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Perhatikan bahwa ada proses di dalam pengenalan ini. Tidak langsung mereka mengenali Yesus. Sama seperti waktu Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahirnya. Waktu dia menyembuhkan orang buta itu tidak langsung bilang, "Hei, kamu melihat." Tidak. Dia meludah ke tanah, mengaduk ludah itu dengan tanah, mengoleskannya ke mata itu dan kemudian baru orang itu melihat. Ada proses penyembuhan. Sama seperti mata rohani itu disembuhkan, ada prosesnya. Dan yang lebih penting dari semuanya ini adalah bukan para murid yang akhirnya mengenal Kristus, bukan. Yang paling penting adalah Kristus yang mengenal siapa para murid ini. Mereka ini adalah orang yang bodoh. Mereka ini adalah orang yang tidak berakal budi. Mereka ini adalah orang yang cemas. Mereka ini adalah orang yang takut. Mereka adalah orang yang sulit untuk percaya, kehilangan harapan. Di dalam semuanya ini Yesus mengerti mereka, memahami mereka, mencintai mereka, memeluk mereka. Maka Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Supaya betul-betul dia bisa tinggal di dalam hati mereka. Ini adalah tugas gereja, Bapak Ibu sekalian. Tugas gereja kita memberikan instruksi, koreksi. Memberitakan firman yang tertulis, memberitakan firman yang kedengaran. Dan kita melakukan sakramen perjamuan, memberikan firman yang kelihatan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita membawa orang untuk percaya. Nah, kita sendiri pun sebagai jemaat di sini, tentu kita banyak pergumulan di dalam hidup. Kita mungkin merasa kelelahan,
Kalau keluarga yang punya anak kecil masih sibuk sekali, bekerja sehari-hari, relasi antara orang tua, anak, istri, suami mungkin tidak baik, ada sakit penyakit, kelelahan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku mengerti siapa engkau. Aku memberikan tubuhku bagimu. Supaya aku pecah. Supaya kamu menjadi utuh. Supaya kamu menjadi bahagia. Supaya kamu dikuatkan. Dan dengan itu kita pun dipanggil untuk memecahkan diri kita lagi bagi orang lain. Dan kalau kita tidak utuh di dalam Kristus, bagaimana kita bisa memecahkan diri kita? Kalau kita kesepian, kalau kita merasa terasing, kalau kita tidak menemukan relasi yang sejati di dalam Kristus itu, bagaimana kita bisa menawarkan relasi kepada orang lain? Koreksi kitab suci komuni. Bapak Ibu sekalian, sulitkah untuk percaya? Sangat sulit. Kalau tidak ada anugerah tidak bisa. Adam berjumpa dengan Allah sendiri. Bayangkan, Allah sendiri berjalan di Taman Eden. Adam percaya? Tidak. Bangsa Israel melihat begitu banyak mujizat. Percaya? Tidak. Banyak orang yang tidak percaya meskipun sudah melihat banyak mujizat. Apakah orang yang lebih pintar lebih susah percaya dibandingkan orang yang lebih sederhana? Tidak. 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, cuma 1 yang kembali. Maka kita memerlukan anugerah dari Tuhan untuk percaya. Dan kita sebagai gereja, mari kita menjadi agen dari anugerah Tuhan. Memberikan koreksi, memberikan tafsiran kitab suci, pemberitaan firman Tuhan yang setia, melaksanakan sakramen, bukan sekedar sebagai tanda, tapi betul-betul menjadi meterai menguatkan kita untuk melayani Tuhan. Saya menutup khotbah pada pagi ini dengan mengutip dari tulisan Justinus Martir di abad kedua. Dia menulis di dalam Apologia pertama. Demikian tulisannya. Dan pada hari yang disebut Minggu, semua yang tinggal di kota dan di desa berkumpul di satu tempat, dan tulisan dari para rasul atau tulisan para nabi dibacakan sejauh waktu membolehkan. Dan ketika pembaca sudah selesai, seorang akan memberikan instruksi secara verbal, memberikan khotbah, dan akan menasihatkan untuk meneladani hal-hal yang baik itu. Dan kemudian kita akan bangkit bersama dan berdoa. Dan setelah doa itu selesai, roti dan anggur dan air akan dibawa. Dan sang instruktor akan menaikkan doa dan ucapan syukur. Dan semua orang akan setuju dan mengatakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami yang ingin percaya, meskipun kami tidak percaya, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersaat teduh. My Savior, and in my sovereign die, would He devote that sacred hand for sinners such as I? At the cross, when I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away, it was there by faith I received my sight, and now I
there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. The throes of tears can near repay the depth of love I owe. Dear Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, when I first saw the light, and the burdens of my heart rose away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, when I first saw the light, and the burdens of my heart rose away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Umat terkasih dipersilakan bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang masa di segala tempat. Mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami, tetapi juga memelihara hidup kami hari demi hari. Dan pada hari ini kami sebagai umat-Mu, kami datang kepadamu di dalam segala permohonan dan kebutuhan kami. Dan Kau sendiri yang mengetahui jauh lebih dari yang kami bisa pikirkan, kami bayangkan. Kau sendiri yang mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Dan biar kami menaikkan doa-doa ini dengan kerendahan hati, mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang memegang jalan hidup kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan pribadi terhadap dosa-dosa, pergumulan pribadi di dalam kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, dan kami berdoa untuk semua kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan secara pribadi, yang orang lain tidak tahu. Kami berdoa ya Bapa supaya Engkau yang memberikan belas kasihan pada kami, sehingga kami boleh dipulihkan di dalam kehidupan rohani kami. Kami berdoa untuk semua pergumulan di dalam hidup ini yang seringkali menindih, menimpa dengan berat, dan kami merasa tidak ada jalan keluar. Untuk keluarga kami dalam semua dinamikanya, Kau berikan banyak berkat anugerah kepada kami, dan relasi-relasi yang dipulihkan, dan kami sebagai keluarga bahkan bisa melayani bersama. Juga dalam pekerjaan kami berikan kesuksesan, berikan hikmat supaya kami bisa kuat, bisa berkontribusi di dalam masyarakat dengan baik. Kami berdoa juga
untuk pelayanan dari saudara-saudara kami yang sudah sibuk juga di dalam pekerjaan, harus membagi waktu, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan banyak sukacita. Kami berdoa menyerahkan untuk GKI Pregolan Bunder. Terima kasih untuk semua pelayanan yang Engkau sudah berikan kesempatan gereja ini melakukan. Engkau yang berkati baik pelayanan gerejawi dalam liturgi ibadah maupun pelayanan di dalam sosial, rumah singgah, dan pelayanan di mana kami menunjukkan, memberitakan firman Tuhan dan menunjukkan bagaimana kami bisa mengorbankan diri kami bagi orang lain seperti Kristus mencintai kami. Biar melalui pelayanan gereja kami banyak orang yang percaya kepada Kristus karena melihat Kristus hidup di dalam gereja ini sebagai tubuh-Mu. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan dan para penatua, majelis jemaat, dan juga semua aktivis Engkau yang berikan kesatuan hati, kekompakan, pelayanan bersama. Berdoa juga untuk pencarian hamba Tuhan, Engkau yang akan ikut campur di dalam memilih siapa yang akan menjadi gembala di tempat ini. Kami berdoa untuk semua program gereja yang sudah direncanakan, biar ini dikerjakan dengan setia, dengan ada pertanggungjawaban, dan terlebih lagi ada dampak yang baik dari semua program ini. Dan melalui semua program ini ada kerjasama dan persahabatan yang muncul di antara semua pelayan Tuhan. Juga untuk pembangunan gedung serbaguna, yang kedua Engkau akan tolong agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Juga di dalam pendanaan, Engkau berikan hati yang generous, murah hati di dalam diri jemaat-Mu untuk bersama-sama membangun bangunan ini menjadi berkat dipakai untuk pelayanan ke depan lagi. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di dalam pengambilan keputusan, khususnya di dalam masalah-masalah ekonomi belakangan ini. Kau berikan kebijakan, kami berdoa supaya ada kesejahteraan lebih lagi dan keadilan sosial. Kami berdoa untuk orang-orang yang dari dalam tampuk kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan, biar mereka bisa ditegur dan berbalik dari jalan mereka. Kami berdoa juga terakhir untuk perdamaian dunia, khususnya dari Rusia dan Ukraina. Ada peperangan dan juga di Iran, Israel, Amerika. Kami berdoa supaya ini tidak melebar dan akan selesai segera. Ya Yesus yang adalah sumber damai, biar Engkau yang berkarya melalui banyak orang dan membuka hati para pemimpin menjadi sabar dan berhikmat. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami menaikkan doa ini. Dengarlah ya Bapa dan beranugerahlah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.